تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah nasykurullah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita semua berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah tabaraka wa taala, di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yang insyaallah akan kita bacakan huda dari para ulama tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu, bagaimana pentingnya kita menjalani perjalanan kita sebagai para penuntut ilmu dengan adab, dan beberapa wasiat-wasiat yang akan disampaikan oleh mereka para alim ulama dari yang disimpulkan dari kitab-kitab para ulama. Taib, yang mana sebagaimana biasanya ketika tulab sudah berkumpul di markiz, akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu satu fasal yang diberi judul atau satu bab yang diberi judul oleh muallif Syekh As-Sadhan hafizahullah taala, wasaya li talibil ilmi. Wasaya li talibil ilmi, wasiat-wasiat bagi para penuntut ilmu. Baik, tentu saja kalimat talibul ilmi adalah kalimat yang am, kalimat yang umum. Hendaknya setiap dari kita merasa sebagai seorang talibul ilmi. Kita semua adalah penuntut ilmu. Kita semua berusaha sebisa mungkin hayatuna hayatul ilm. Kehidupan kita adalah kehidupan dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak memandang usia, tidak memandang dari kedudukan, tidak memandang dari posisi kita, apakah sebagaimana para tulab yang sekarang berkumpul di hadapan kita semuanya, ataukah para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada mereka untuk bisa duduk di majelis ta'lim dan mendengarkan, mengambil barakah, mengambil faidah yang begitu besar dari majelis-majelis ilmu. Maka kita semua adalah penuntut ilmu, tidak terkecuali yang berbicara sekarang pun adalah seorang penuntut ilmu. Kita semua adalah penuntut ilmu, kita semua pelajar, kita semua santri mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wasaya li talibil ilmi, wasiat-wasiat bagi para penuntut ilmu. Berkata Syekh Hasan hafizahullah taala, inna mimma yubashshiru bi khair ma narahu jami'an min at-tawafud 'ala talabil ilmi. Kata beliau, sesungguhnya di antara perkara yang memberikan kabar gembira dengan begitu baik adalah segala sesuatu yang kita lihat di sana ada berkumpulnya manusia, kaum muslimin ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ini termasuk di antara satu kegembiraan yang luar biasa, menyenangkan melihat antum seperti sekarang ini para tulab berkumpul duduk di hadapan guru-guru kita. Antum berkumpul membuka kitab, membuka daftarnya, buku tulisnya, mengeluarkan penanya, mencatat dan lain sebagainya. Ini satu pemandangan yang indah, Ini satu hal yang mungkin akan antum rindukan nanti ketika antum sudah sulit lagi untuk menemukan majelis-majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa mudahkan bagi kita untuk mendapatkan majelis ilmu kapanpun, dimanapun kita berada. Ini merupakan satu hal yang patut bagi kita untuk bersyukur dengannya. Betapa banyak, walaupun sekarang sebanyak ini masjid hampir penuh, masya Allah, tetap masih lebih banyak orang-orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Mereka masih tersibukkan dengan dunianya dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengenal sunnah pun masih jauh sepertinya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah-ibadah yang benar masih sulit. Banyak kaum muslimin di luar sana yang masih membutuhkan kepada ilmu yang bermanfaat. Sehingga pada hakikatnya itu pun merupakan satu
rencana jangka panjang kita, ya, berusaha sebisa mungkin agar setiap kaum muslimin merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan, yaitu nikmatnya ilmu. Taib. Wa hadza in dalla 'ala syai' fa inna ma yadullu 'ala hubbin lil ilmi wa talabil ilmi. Dan perkara ini, kalaulah perkara ini menunjukkan kepada sesuatu, maka tidaklah menunjukkan kecuali kepada kecintaan terhadap ilmu. Ya, berkumpulnya kita di sini sekarang, baik, tentu saja salah satu ciri dari cintanya kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita sekarang karena kita mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mencintai talabul ilmi, ya, mencintai yang namanya menuntut ilmu. Dan ini satu perkara yang tidak semua manusia mendapatkan, ya, tidak semua manusia mendapatkan. Oleh karena itu ketika hal-hal seperti ini kita dimudahkan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita membuka kitab para ulama. Allah tabaraka wa taala mudahkan kita untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita, dari para asatidzah tentang berbagai macam bidang-bidang ilmu agama. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur, ya, wajib bagi kita untuk menyadari bahwasanya ini nikmat yang besar, nikmat yang agung, taib, bukanlah nikmat yang kecil, taib. Karena sekali lagi, antum adalah orang-orang pilihan, ya, antum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lembutkan hatinya untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk menjadi seorang santri, ya, belajar di pondok. Maka itu adalah kebesaran dari Allah tabaraka wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin lita'lam anna lil ilmi adaban. Akan tetapi hendaknya engkau ketahui, kata Syekh di sini, anna lil ilmi adab. Bahwasanya ilmu itu ada adab-adabnya. Baik. Kita tahu ilmu sangat menyenangkan. Masya Allah, kita mendapatkan kelezatan di dalam mempelajari ilmu agama. Kita merasakan berbagai macam pengetahuan. Ketika kita mendapatkannya, kita bersyukur betul sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata sholat itu begini caranya yang benar. Oh, ternyata ada keutamaan besar dalam berbagai macam peribadahan-peribadahan yang pernah kita lakukan atau belum kita lakukan. Taib. Dan berbagai macam ilmu-ilmu yang lainnya. Kita bernikmat-nikmat dengannya. Taib. Jangan lupa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmunya. Demikian pula kenikmatan yang kita rasakan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada adab-adab yang harus bagi kita untuk penuhi. Ilmu memiliki hak. Haknya itu adalah apa? Adab. Ya. Membutuhkan adab dari diri kita. Hendaknya kita beradab terhadap ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna lil ilmi syurutan. Dan ilmu memiliki syarat-syarat, ya, agar kita bisa mendapatkannya. Wa anna lahu umuran li zaman ala man syammara an sa'idil jidd fi talab an yaj'alaha nusba 'ainai. Baik. Dan bahwasanya ilmu memiliki perkara-perkara yang seharusnya bagi siapapun yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, ya, menjadikan perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sangat-sangat dia perhatikan. Ya, jangan sampai dia meremehkannya. Tapi itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan syurut, bagaimana seseorang kalau belajar, ya, hendaknya dia mendatangkan adab-adabnya, mendatangkan hatinya, ya, tidak hanya sekedar ala kadarnya saja. Tapi tidak, ya. Lihat, kalau di luaran sana orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah umum, mereka berani mengeluarkan biaya yang besar, ya, untuk belajar. Mereka berani mengeluarkan uang sangat banyak sekali untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, ya. Belum lagi peraturan-peraturan yang sangat-sangat ketat mereka patuhi, ya. Peraturan yang bahkan terkadang agak aneh-aneh mereka patuhi, ya. Sebagian universitas saya tahu ada di sana yang mereka jam kuliahnya itu antara sekitar jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 7. Baik. Waktu maghrib dan isya ditabrak. Dan mereka tetap melaksanakannya, ya. Karena apa? Karena ingin mendapatkan ilmu dunia. Bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun waliyadzubillah, mereka melakukannya. Baik. Kenapa? Karena mereka menganggap itu satu hal yang besar. Padahal apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Ilmu dunia, ya. Ilmu yang kalau seandainya mereka berhasil
kalau seandainya mereka menjadi orang sukses, mereka jadi kaya, yang mana kekayaan mereka tidaklah sebanding sama sekali dengan orang yang punya ilmu agama. Sama sekali kekayaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau sekaya apa orang-orang, ya, maka tetap apa yang mereka miliki terkalahkan oleh orang yang melaksanakan 2 rakaat salat sebelum subuh dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Maksudnya kata para ulama apa? Punya dunia dan seisinya. Seakan-akan dia, kalaupun seandainya dia punya dunia dan seisinya, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala salat 2 rakaat sebelum subuh lebih besar lagi pahalanya daripada menginfakkan dunia dan seisinya. Saking besarnya pahala orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, orang-orang di luar sana demi mendapatkan sesuatu yang duniawi ini, mereka berkorban dengan luar biasa. Baik. Maka dari itu, apakah mau pengorbanan kita biasa-biasa aja? Ya. Apakah pantas kita yang sedang mencari satu hal yang besar, kita sedang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mencari satu perkara yang kalau kita berhasil memahaminya, berhasil kita mengamalkannya, selamat dunia dan akhirat kita, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kita berkorban dengan santai-santai aja, biasa-biasa aja. Kita masih merasa rugi untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita, ya, untuk membeli kitab misalnya, untuk keperluan-keperluan lain ketika kita mondok misalnya. Baik, maka jangan sampai demikian keadaan kita. Ya, ingat yang sedang kita cari, yang sedang kita usahakan adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan, lebih besar daripada dunia dan seisinya bahkan. Baik, oleh karena itu, ya, jangan sampai kita biasa-biasa saja. Lihat, perhatikan, ilmu punya adab, ilmu punya syurut untuk mendapatkannya. Cari tahu dan usahakan agar kita bisa memenuhi adab-adab dan syarat-syarat tersebut. Wal ilm kama qala adh-Dhahabi laisa bi kathratir riwayah walakinnahu nurun yaqdhafuhu Allah fil qalb wa syartuhu al-ittiba' wal firar min al-hawa wal ibtida'. Baik. Dan al-ilmu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala, laisa bi kathratir riwayah. Yang namanya ilmu tidak cukup hanya dengan memiliki banyak riwayat. Ya. Yang namanya ilmu, seseorang punya banyak hafalan, seseorang punya banyak pemahaman, dia sudah pernah belajar kitab ini, kitab itu, sudah bertemu berbagai macam masyayikh, sudah pernah mendapatkan ijazah-ijazah, kalau zaman sekarang ya, ada istilah ijazah-ijazah dari masyayikh, mendapatkan berbagai macam gelar misalnya, ya, dari ilmu-ilmu din tentunya, itu semua tidaklah cukup, ya. Antum punya hafalan, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Itu semua tidaklah cukup. Walakinnahu nurun yakdhafuhu Allahu fil qalb. Akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati-hati manusia. Ya. Yang mana ketika ilmu benar-benar bermanfaat bagi seseorang, maka akan menjadi cahaya di dalam hatinya. Ya, dan itu akan terpancarkan dari tingkah lakunya, terpancarkan dari akhlaknya, dari apa yang dia lakukan sehari-harinya, perbuatan-perbuatannya, ya, karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Taib. Wa syartuhu, dan syaratnya untuk mendapatkan cahaya ini, al-ittiba'. Hendaknya dia mengikuti. Apa yang dia ikuti? Tentu saja tiada lain kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan apa yang Allah tabaraka wa taala sebutkan, perintahkan, ya, hukumkan, syariatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Hendaknya kita mengikuti dengan kesempurnaan, mengikuti sesempurna mungkin, sebagus mungkin kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal firar minal hawa, ya. Dan hendaknya kita berlari dari hawa nafsu. Taib. Jangan sampai kita mengedepankan ara, jangan sampai kita mengedepankan pikiran kita, ya, pandangan kita, pendapat kita di atas pendapat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jangan sampai hawa nafsu mengalahkan kitabullah, mengalahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya ketika kita sudah menjalani fase kehidupan yang cukup panjang, cukup lama, taib, atau antum mungkin pernah mendapatkan ajaran
dari nenek, dari kakek atau dari keluarga kita yang dulu-dulu ya. Ketika tahu belajar ilmu agama ternyata tidak sesuai dengan yang kita ketahui ya. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita sukai. Ya, ini yang suka jadi masalah biasanya. Ketika ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak sesuai dengan selera kita, dengan selera kaum muslimin. Ya, di mana mereka masih banyak yang tergelincir memilih ajaran nenek moyangnya, memilih ajaran pendahulunya, padahal itu sama sekali tidak sesuai atau bahkan menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal syarat agar kita mendapatkan ilmu, ya hendaknya kita benar-benar mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu kita. Ya, meninggalkan hawa nafsu kita. Wal firar minal hawa wal ibtida'. Dan hendaknya kita pun menjauhkan diri kita dari yang namanya al-ibtida', ya, dari kebid'ahan. Perkara-perkara yang baru di dalam agama, perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disandarkan itu kepada agama, ya, dan dianggap itu merupakan bagian dari ajaran Islam, maka itu adalah bid'ah, ya. Perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah adalah sesat. Kemudian di sini Syekh As-Sadhan hafizahullah taala melanjutkan, fa'alaina an nuraji'a ma sami'na wa an yudzakkira ba'duna ba'dan ma hafidna wa ma qara'na. Ya, maka hendaknya setiap dari kita memurajaah, melihat kembali apa yang sudah pernah kita dengar, ya, dan hendaknya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya terhadap apa yang sudah kita hafal dan apa yang sudah kita baca, ya. Wa wallahi innal insana yadrus sanah kamilah wa la yuhasil syatra ma hasala fi halaqatil ilm fil masajid. Ya. Dan kata Syekh di sini sampai bersumpah beliau, hafizahullah, dan demi Allah, ya, sesungguhnya manusia banyak mereka yang belajar bahkan sampai menghabiskan waktu 1 tahun penuh. Perhatikan baik-baik. Ya. Ada di antara manusia yang mereka belajar bahkan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Di sini saya menyebutkan 1 tahun penuh. Wala yuhasil syatr ma hasal. Ya. Dan bahkan sama sekali tidak mendapatkan bagian dari ilmu sedikit pun. Yang seharusnya dia punya ilmu banyak. Bayangkan 1 tahun belajar. Ya. Hendaknya seorang sudah banyak mendapatkan ilmu dalam jangka waktu tersebut. Fi halaqatil ilmi fil masajid. Idh annal insan yadhhab ila tilkal madaris wal kulliyat an-nizamiyah. Ya. Mereka tidak bisa mendapatkan sedikit pun, ya, dari apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang menghadiri halaqah-halaqah ilmu di masjid. Ya. Yaitu kapan? Ketika orang-orang yang belajar di tempat-tempat madaris al-kulliyat an-nizamiyah. Ya, tempat-tempat kuliah yang nizamiyah. Maksudnya kuliah-kuliah yang di sana ada aturan, ya, aturan baku. Ini menunjukkan bahwasanya di Saudi sana ada 2, secara garis besar ya, ada 2 gaya di dalam menuntut ilmu. Ada yang mereka masuk ke jamiah. Di sini saya berbicara bukan tentang kuliah bukan tentang kuliah umum yang ikhtilat, yang diajarkan di sana tentang ilmu-ilmu yang bisa membuat seseorang menjadi sesat, ya, bisa membuat seorang mendapatkan syubhat di dalam kehidupannya, bukan. Ilmu agama, kuliah-kuliah agama. Perhatikan apa kata Syekh di sini. Di sana ada orang yang belajar di kuliah-kuliah seperti itu, ada orang-orang yang belajar di halaqah-halaqah ilmu di masjid, ya. Yang mana ketika dia belajar di halaqah-halaqah ilmu di masjid enggak dapat gelar, ya, enggak dapat syahadah, tidak dapat ijazah kalau bahasa kita, ya. Tidak punya embel-embel gelar di namanya nanti. Yang pasti dia hanya mengikuti halaqah-halaqah ilmu di dalam masjid-masjid. Dan ada yang mereka belajar di kuliah umum, ya, bukan kuliah umum, istilahnya kuliah di tempat jamiah lah, ya, di tempat jamiah. Apa kata Syekh di sini? Wa qad ya'tari niyatah ma ya'tariha min tahsilihi lisyahadah. Ya. Mereka orang-orang yang kuliah, yang belajar di kampus-kampus, di perkuliahan, di universitas, walaupun Islam sekalipun, ya. Ini kata Syekh yang beliau melihat langsung keadaan bagaimana para tulab di Saudi. Ya. Syekh As-Sadhan ini beliau adalah dosen, beliau adalah seorang pengajar di masjid. Beliau melihat
ya, keadaan para tulab-tulab yang belajar di universitas, banyak yang mereka ini terserang oleh penyakit buruknya niat, kata Syekh. Ya. Dan ini rentan terkena bagi mereka yang belajar di universitas-universitas. Kenapa? Karena terkadang mereka meniatkan, kata Syekh barusan, ya, mereka meniatkan belajarnya ini untuk mendapatkan apa? Gelar. Mereka meniatkan belajarnya ini untuk mendapatkan gelar. Ingin ada gelar, ada embel-embel gelar. Ingin LC kah itu, MA kah, doktor, dan lain sebagainya. Taib, berhati-hati. Ini yang berkata Syekh lah ya. Ini yang berkata Syekh. Taib. Ya. Wa man sa'i fi tahsil al-madah wa masyakalaha. Ya, dan di antara mereka pula ada yang ingin mendapatkan memang gelar-gelar tertentu, ya, atau yang semisal dengannya. Taib. Sehingga ini salah satu kekurangan ketika seseorang belajar di universitas. Memang tidak pasti semua orang demikian adanya. Dan kita tidak boleh menghukumi para asatidzah, guru-guru kita yang bergelar dan lain sebagainya, kita katakan bahwasanya mereka ketika belajarnya nggak ikhlas, nggak boleh. Ya, masalah ikhlas itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini nasihat dari Syekh. Ini nasihat dari Syekh kepada kita semua, ya. Kalau memang kita memilih jalan seperti ini, belajar di universitas-universitas, berhati-hati dari masalah apa? Buruknya niat. Taib, berhati-hatilah dari masalah buruknya, jeleknya niat. Taib, itu maknanya. Amma fi hudurihi fil masjid, fal madhnun annahu lam yahdur illa liqasd at-talab wa at-tahsil. Adapun, ya, ketika mereka taib menghadiri halaqah-halaqah ilmu di masjid, ya, maka madhnunnya, kemungkinan dzan terbesarnya, husnudzannya bagi mereka, ya, mereka ini tidaklah menghadirinya kecuali apa? Ingin mendapatkan ilmu, karena ingin mencari ilmu. Kenapa? Karena dalam masjid-masjid itu tidak ada gelar, ya, tidak ada tidak ada cap bahwasanya fulan telah mengikuti halaqah-halaqah tertentu, tidak ada. Ya. Baik. Seperti misalnya ya orang-orang yang belajar di tempat-tempat yang nggak ada titelnya lah, bisa dikatakan demikian. Baik. Maka orang-orang yang belajar di tempat-tempat seperti ini, ya, husnudzan kemungkinan terbesarnya, ya, walaupun tetap bukan berarti syaitan tidak akan tinggal diam, ya. Ingat, syaitan pun akan berusaha. Hati-hati, jangan sampai kita lengah. Walaupun kita belajar di tempat-tempat kayak misalnya kayak di Yaman, taib, di tempat yang nggak ada gelarnya, kalau kita selesai belajar dari sana, ya, bukan berarti syaitan tidak akan mengganggu kita, ya. Tetap harus berhati-hati walaupun kemungkinan besarnya, taib, yang belajar di sana di tempat-tempat seperti itu, taib, kemungkinan besarnya ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada gelar embel-embel di belakangnya, ya. Kemungkinan memang benar-benar dia ingin mencari ilmu. Kemungkinan memang niatan-niatannya adalah ketika punya ilmu dia ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin beramal dengan amalan yang soleh dengan ilmunya dan lain sebagainya. Taib, dari niatan-niatan yang baik. Taib. Jadi kemungkinan terserang dengan niatan buruknya lebih kecil, ya, daripada yang belajar di tempat-tempat universitas. Tetapi sekali lagi bukan jaminan, ya. Tetapi sekali lagi bukan jaminan. Tetap wajib bagi kita berusaha, selalu sadar jangan sampai lengah dari gangguan syaitan, ya, ketika mereka berusaha merusak niatan-niatan kita. Baik. Kita lanjutkan. Walaysa min lazim hadha taqlil sya'n ad-dirasah an-nizamiyah. Kata Syekh di sini pun dikatakan, dan bukan berarti, ya, beliau merendahkan atau mengurangi sya'n ad-dirasah an-nizamiyah, tentang keutamaan orang yang belajar di universitas-universitas, ya. Tetap sekali lagi sebagaimana sebutkan tadi, itu bukanlah secara mutlak semua yang belajar di sana berarti gak ikhlas, enggak. Taib, dari yang kita lihat bagaimana keberkahan dakwah dari para asatidzah yang belajar di universitas-universitas, ya, kita hukumnya sebagaimana zahirnya. Insyaallah mereka pun ketika belajar dengan penuh keikhlasan, ya, di mana Allah mudahkan bagi mereka memiliki dakwah-dakwah yang besar. Taib. Tetapi sekali lagi, hendaknya kita berhati-hati dimanapun kita berada, berhati-hatilah dari yang namanya buruknya niat. Taib. Di sini ada hal yang menggelitik, ya. Di sini Syekh berbicara tentang universitas yang Islam. Syekh berbicara tentang universitas-universitas yang memang diajarkan sana Quran dan Sunnah, ya. Karena Syekh melihat langsung. Dan sebagaimana kita ketahui beberapa universitas yang ada di Saudi, taib, benar-benar dipegang profesor-profesornya adalah ulama-ulama Sunnah, orang-orang hebat dari kalangan para alim ulama di zaman sekarang. Taib, orang-orang yang berilmu dengan keilmuan yang luar biasa, terlihat dari kitab-kitab yang mereka tulis dan lain sebagainya, ya. Syekh masih mengkhawatirkan kekurangan, ya. Bagaimana
seandainya dengan kalau beliau tahu bahwasanya di kalangan kaum muslimin, bahkan para salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, ada yang memilih untuk belajar di tempat-tempat di sana ikhtilat, ya, bercampur baur antara perempuan dengan laki-laki, ya. Kemudian ini Anda nggak berbicara masalah ikhwah-ikhwah yang sudah selesai melakukan itu semua dan baru kenal dakwah, ya, baru kenal sunnah. Taib, ya, mereka mendapatkan keutamaan yang besar, ya, dengan mengenal sunnahnya. Taib. Tetapi bagi kita, bagi antum para tulab yang baru mau lulus nih, sebagian dari antum, ya, mungkin ada yang mau melanjutkan, hati-hati, ya. Sungguh sangat rugi, ya, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bertahun-tahun antum belajar di sini, diajarkan akidah, diajarkan tentang bagaimana berserah dirinya kita kepada syariat. Apa kata Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Taib, ya. Tetapi sangat disayangkan ketika selesai dari sini malah masuk ke universitas umum, ya, yang dipelajari bahkan tidak jarang di sana ada ilmu filsafatnya. Taib, diajari untuk memiliki pola pikir yang aneh, ya, diajari untuk bahkan menentang syariat nantinya, ya, pengen syariatnya ini diotak-atik, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat-sangat gak pantas lah dipelajari oleh seorang ahlu sunnah wal jamaah, apalagi oleh seorang penuntut ilmu, ya. Maka dari itu hendaknya kita pilih jalan yang terbaik, ya. Bagi antum yang mau lulus keluar dari sini, maka pilihlah sekolah-sekolah. Kalau memang mau masuk universitas, carilah universitas yang memang diajarkan kitab dan sunnah di sana. Ya, alhamdulillah, walaupun nggak banyak dan mungkin bisa dikatakan sangat sedikit sekali, jadikanlah itu pilihan utama. Ya, tempat-tempat universitas yang mengajarkan Quran dan sunnah. Kalaupun seandainya antum nggak punya kesempatan untuk belajar di tempat tersebut, ya, pilihlah tempat-tempat yang lainnya. Ya. Cari ustadz yang lain, cari ustadz yang baru, pelajari ilmu dari mereka. Ya, insya Allah keberkahan untuk kehidupan antum Allah yang akan menjaminnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaminnya. Kadang kita nggak paham, kadang kita nggak kita duga bagaimana keberkahan datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pegang teguh, ya, apa yang sudah kita pelajari selama ini dari kitabullah, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita keluar dari rel ini. Ya, jangan sampai kita malah keluar dari perkara yang sangat-sangat kita jaga, sangat-sangat kita pegang selama ini. Taib, ya. Bisa untuk belajar misalnya kalau sulit masuk ke universitas-universitas yang besar, ya, seperti Madinah dan lain sebagainya, belajar ke Yaman. Ya, di Yaman jauh lebih mudah. Taib, untuk belajar di sana, belajar di tempat, insya Allah kita bisa tetap belajar di hadapan para ulama, dan sebagaimana persaksian Rasulullah SAW, al-ilm Yaman, ilmu itu ada di Yaman, wal fiqh Yaman. Ya. Kata Rasulullah, ilmu fikih itu ada di Yaman. Kata Rasulullah ini yang berbicara, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau seandainya memang sulit untuk masuk ke universitas-universitas yang tadi kita sebutkan, ya, dan insya Allah keberkahan itu dari sisi Allah. Gak mesti orang yang bergelar itu lebih baik daripada yang tidak bergelar, gak mesti. Ya. Demikian pula sebaliknya. Terkadang Allah berikan keutamaan yang besar kepada orang-orang yang bergelar, bertitel. Taib. Semua itu bukan tolak ukur utamanya. Tolak ukur utamanya apa? Ingat, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apa kita beradab terhadap Allah, sebaik apa kita beradab terhadap ilmu, sebaik apa kita beradab terhadap, ya, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal tersebutlah yang insya Allah akan memberikan keberkahan. Ya, apakah berkahnya berupa dakwah yang diterima di tengah masyarakat? Taib. Apakah hal-hal yang lainnya Allah berikan kepada kita, ya, kemudahan untuk tinggal di tempat-tempat yang memudahkan untuk kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Taib. Ya, salah satunya itu merupakan buah dari kuatnya kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya, maka kata Syekh di sini kita kembali lagi. Ya, kata Syekh, bukan berarti apa yang diucapkan beliau barusan tentang bagaimana yang beliau lihat dari banyaknya para penuntut ilmu di universitas yang terserang dengan penyakit buruknya niat, ya, bukan berarti beliau mengecilkan perkara universitas, tidak. Ya, fa fiha khairun katsir liman waffaqahullah. Kata Syekh di sini, maka di dalamnya banyak sekali kebaikan yang sangat-sangat banyak bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik. Ya, sehingga hendaknya kita pun minta taufik kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah agar selalu diberikan kecocokan terhadap kebenaran dan al-haq. Baik. Wa qad athartu an akhussa hadzal mabhath bi dzikri wasaya li talibil ilm. Kemudian kata beliau, dan aku telah berusaha ya untuk membahas pembahasan yang khusus tentang wasiat-wasiat bagi para penuntut ilmu. Wa hadhihi al-wasaya kullama ja'alaha talibul ilmi nusba 'ainihi wastarja'aha. Dan wasiat-wasiat ini, kata beliau, setiap kali seorang penuntut ilmu mementingkannya, ya, dan dia jadikan ini satu hal yang sangat-sangat dia perhatikan dan selalu dia murajaah, dia ulang-ulangi, fa inna fiha biiznillah khairan katsira. Ya, maka sesungguhnya di dalamnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terkandung kebaikan yang sangat-sangat banyak. Idh anna hadhihi al-wasaya mimma nassa alaihi salafuna wa hamaduhu li talibil ilmi. Ya, karena di dalam wasiat-wasiat yang akan disebutkan oleh Syekh di sini, ya, terkandung di dalamnya perkara-perkara yang memang datang dari para pendahulu kita, yang mana mereka pun memujinya, ya. Dan ini satu hal yang baik bagi para penuntut ilmu. Wa kama taqaddama fa inna talibal ilmi laysa bima yahfaz fahasab. Dan sebagaimana telah lalu tadi disebutkan kata Imam Az-Zahabi, bahwasanya setiap penuntut ilmu, ya, bukanlah hanya tentang perkara hafalannya dia saja. Ya, tidak cukup. Seorang penuntut ilmu itu punya hafalan enggak cukup. Seorang penuntut ilmu punya ilmu tidak cukup, ya. Punya pemahaman, pernah baca kitab, pernah membaca berbagai macam puluhan ribuan kitab, itu enggak cukup. Bal talibil ilmi samt wa khuluq wa atharun ala nafsihi wa ala ghairihi. Ya, akan tetapi seorang penuntut ilmu itu wajib memiliki samt, ya. Wajib bagi dia memiliki akhlak. Ya, wajib memiliki ketenangan, ya. Demikian pula akhlak, dan hendaknya dia punya athar. Apa yang dia lakukan, taib, dia memiliki athar, memiliki pengaruh, ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk yang selain dirinya. Ya, bagi dirinya sendiri dia mampu merubah dirinya dari awalnya keadaan buruk menjadi baik, ya. Dari awalnya baik menjadi lebih baik lagi. Taib. Maka dari itu ini hendaknya menjadi indikator bagi kita, ya. Kita lihat setelah kita belajar selama ini apa perbaikan yang ada dalam diri kita. Apakah lebih baik akhlak kita, taib, atau kita masih senang dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, atau kita masih senang setelah belajar berapa tahun antum belajar sudah macam-macam, ya, di sini. Taib. Yang sudah belajar coba lihat. Masih senang untuk melanggar aturan atau enggak, ya. Masih senang untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau enggak. Ya, kalau misalnya masih senang, antum keluar dari aturan-aturan apalagi syariat, ya. Apalagi dari syariat, hati-hati, ya, bisa jangan sampai perjalanan antum dalam menuntut ilmu sia-sia. Ya, jangan sampai pengorbanan orang tua antum, menyekolahkan antum ke sini, mondokin antum ke sini, pengorbanan antum berlama-lama di sini nggak ada hasilnya, ya. Taib. Hendaknya jadi indikator. Ketika melihat seperti itu, sekali lagi, bukannya putus asa, tidak. Tetapi hendaknya segera kembali kepada Allah. Usahakan lagi agar diri kita lebih bermanfaat ilmu yang kita miliki, ya. Kita punya hafalan, kita punya pemahaman, taib, kita punya hafalan Quran, hadis dan lain sebagainya. Hendaknya kita lihat di dalam diri kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena itulah ilmu yang bermanfaat, ya, memiliki athar terhadap diri sendiri. Taib. Wa ala ghairihi, dan hendaknya athar tersebut, ya, itu pun terlihat di yang selainnya, ya. Seorang penuntut ilmu hendaknya menjadi barokah untuk orang-orang yang di sekitarnya, ya. Bisa menasihati orang-orang yang berbuat kesalahan. Taib. Dan satu hal yang sering kita singgung pula, ya, kadang-kadang dengan keberadaan para penuntut ilmu, biasanya rumah-rumah mereka pun akan terwarnai dengan ilmu, ya, tercahayai oleh ilmu. Taib. Dan ini, masya Allah, ya, sebagian dari orang tua antum ada yang berbicara, ya, sebagian dari orang tua antum itu ada yang berbicara kepada kita, kepada pihak pondok, ya. Masya Allah, setelah belajar beberapa bulan di pondok, ketika pulang ada perubahan dari sisi akhlak. Taib. Yang awalnya nggak suka cuci piring jadi suka cuci piring, katanya. Ya, siapa yang merasa? Taib. Itu satu hal yang bagus.
Ya, itu satu hal yang bagus. Membantu orang tua, ya. Maka tingkatkan hal-hal seperti ini, hendaknya kita tingkatkan. Ya, ini artinya apa? Antum sudah memberikan athar nih. Orang tua antum merasakan kebahagiaan dengan keberadaan antum karena antum punya ilmu sekarang. Baik. Maka hal-hal seperti ini tingkatkan. Coba cari apa lagi nih kira-kira nanti kalau pas antum pulang. Kapan pulang? Hah? Masya Allah, sudah terrencanakan ya kapan pulang ya. Padahal baru sampai antum ke sini. Baik. Nanti pas antum pulang coba cari lagi perkara-perkara yang bisa bikin senang orang tua antum, ya. Bikin senang orang-orang yang ada di rumah antum. Baik, tunjukkan bahwasanya ilmu benar-benar memberikan athar, ya. Ilmu yang antum pelajari ini di pondok bisa memberikan apa? Memberikan bekas kepada orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita mendapatkan manfaat, ya, dari ilmu yang kita pelajari. Tapi belum lagi sebagaimana sering kita singgung, ya. Tapi penuntut ilmu itu membuka pintu rezeki. Ya, dan ini banyak sekali syahid. Ini banyak sekali cerita-cerita, ya. Ketika anaknya mondok kok rasanya katanya rezekinya melimpah. Ketika anaknya berhenti mondok rezekinya berhenti. Ada yang cerita seperti itu. Baik, ya. Maka dari itu hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah, ya, agar ilmu yang kita miliki itu bermanfaat, agar antum menjadi orang-orang yang bermanfaat dimanapun antum berada. Baik. Dan tentu saja manfaat yang terbesar yang bisa diberikan oleh seorang penuntut ilmu apa? Manfaat ilmu, ya. Jadilah seorang ustadz, maksudnya pengajar. Antum harus jadi seorang dai, sampaikan kitabullah, sampaikan qala Allah, sampaikan qala Rasul dimanapun antum berada, ya, memberikan cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitar antum. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Baik, maka begitu besar pahala yang antum dapatkan. Ya, bayangkan kalau ada di antara mereka yang dapat hidayah gara-gara ucapan antum, nasihat-nasihat antum. Ya, antum dapat pahala besar sekali. Bahkan bisa terus mengalir, pahalanya bisa berkali lipat. Baik, ya, oleh karena itu semangat. Kita sedang menjalankan suatu misi yang sangat-sangat bagus, ya. Satu misi yang sangat-sangat mulia. Menyebarkan ilmu Allah, menyebarkan qala Allah, menyebarkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat, ya, bersemangat. Taib. Dan sekali lagi, kalaulah orang-orang di luar sana untuk belajar ilmu umum, mereka berkorban dan lain sebagainya, apapun mereka lakukan, maka kita harus lebih dari itu. Ya, pengorbanan kita harus lebih lagi dari itu. Kenapa? Karena yang kita cari adalah satu hal yang jauh lebih berharga daripada apa yang dicari oleh orang-orang di luar sana. Ya, yaitu kita mencari hidayah, kita mencari taufik, kita mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali lagi. Walaqad marra bikal athar alladhi fihi annahu kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'u 5,000 aw yazidun. Ya. Dan telah sampai pula kepada kita tentang bagaimana pentingnya adab di dalam menuntut ilmu, ya, bahwasanya berkumpul di majelisnya Imam Ahmad kurang lebih sebanyak berapa orang? Sering kita bahas. Ya, ada 5.000 orang yang berkumpul di majelisnya Imam Ahmad. Ya, wa nahwu 500 yaktubun. Dan sekitar 500 orang, seberapa banyak? 10%-nya. Ya. Sekitar 500 orang yaktubun, mereka mencatat setiap ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan sisanya 4.500-nya atau 90%-nya wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab was samt. Sisanya yang 4.500 atau sampai 90% mereka mempelajari dari Imam Ahmad husnul adab. Ya, mempelajari adab yang baik. Taib. Dan mempelajari bagaimana ketenangan, ya, akhlak yang datang dari seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, menunjukkan bagaimana pentingnya bagi kita mempelajari apa? Adab. Penting kita beradab. Tapi tentu saja athar-athar seperti ini yang sering kita singgung bukan berarti antum berhenti dari belajar ilmu yang sedang dipelajari dan kemudian belajar adab saja. Ya, kita dalam keadaan darurat. Tapi kita semua sekarang di zaman sekarang ini dalam keadaan darurat kebodohan yang sangat-sangat parah. Kaum muslimin, ya, banyak sekali di antara mereka belum tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar. Tapi maka keberadaan para duat, keberadaan para da'i itu sangat-sangat urgen dibutuhkan dimanapun mereka berada, ya, untuk menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Ya, oleh karena itu pula, ya, kenapa kita yang masih muda-muda berani-berani berbicara bukan karena lancang pula, ya, karena memang sangat-sangat dibutuhkan. Taib. Dalam keadaan sekarang akhirnya orang-orang muda pun berbicara. Kalau lihat tentu saja lebih utama orang-orang yang sudah berusia, ya, orang-orang yang lebih Allah berikan pengalaman dan ketenangan dan lain sebagainya. Taib.
Nah, melihat bagaimana daruratnya kaum muslimin sekarang butuh mereka kepada ilmu, maka siapapun yang bisa mengajar, bersegeralah untuk mengajar. Ya, sampaikan ilmu agama kepada siapapun, dimanapun mereka berada, sampaikan apa kata Allah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum selain belajar adab, tetap pelajari ilmu-ilmu fikihnya, ya, ilmu akidahnya, taib, dan hal-hal yang lainnya, tauhidnya, apalagi yang masih banyak orang-orang masih nggak paham tentang tauhid. Ya, apalagi belum lagi dengan gempuran dakwah-dakwahnya orang-orang yang dianggap ulama, ya, dan mereka banyak menyesatkan kaum muslimin bahkan dari sisi tauhidnya, dirusak tauhidnya kaum muslimin oleh mereka. Sehingga hendaknya kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sampaikan tauhid, sebarkan tauhid seluas-luasnya. Ya, kita berbicara apapun tetap sampaikan, sisipkan, ya, perkara-perkara tauhid. Itulah ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah. Sedang berbicara fikih, sedang berbicara muamalah, jual beli, tentang nikah dan lain sebagainya, tetap disampaikan tauhid di sana. Ya, itu ciri khas dakwahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka akan terus menyampaikan tentang tauhid. Taib. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu antum belajar yang bagus, ya, belajar yang bagus. Dari pelajaran-pelajaran ushul tsalatsa, qawaidul arba', ya, kitabut tauhidnya. Jangan sampai, ya, ada yang lolos dari antum, ada yang terlewatkan dari ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang sangat penting tersebut. Baik. Wala khaira fi talibil ilm. Kita lanjutkan sedikit. Wala khaira fi talibi ilmin la yadhharu alaihi samt ahli ilm. Perhatikan kata Syekh di sini. Dan tidak ada kebaikan sama sekali pada seorang penuntut ilmu yang tidak muncul akhlak para ahli ilmu dari dirinya. Ya. Taib. Sehingga penting bagi kita dari guru-guru kita pelajari pula akhlak mereka. Akhlak-akhlak yang baik tentunya, ya. Taib. Pelajari akhlak mereka. Ya, sehingga kita pun bisa menunjukkannya dari diri kita. Taib. Ya, hendaknya kita berusaha mempelajari akhlak-akhlak mereka para penuntut ilmu. Apalagi kalau antum, sekali lagi, ya, para tulab, kalau antum duduk di hadapan para ulama, akan menemukan banyak sekali hal-hal menakjubkan dari akhlak-akhlak mereka para ulama. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memang enggak sembarangan di dalam memilih orang-orang yang dijadikan ulama. Ya. Baik. Ini guru-guru yang sering kita sebutkan, ya, kayak Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, Syekh Abdurrahman Al-Adin rahimahullahu taala, kemudian kakak beliau Syekh Abdullah. Ketika bertemu dengan mereka tuh luar biasa, ada saja suatu hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Bagaimana mereka memuliakan para penuntut ilmu, bagaimana mereka tidak pilih-pilih di dalam berakhlak, bagaimana mereka sangat menyayangi para penuntut ilmu, bahkan, ya, kasih sayangnya mungkin sama dengan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Baik, ya, kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, antum punya kesempatan untuk duduk di hadapan para ulama, usahakan, ya. Ana nasihatkan, usahakan sebisa mungkin untuk bisa belajar di hadapan para ulama. Susah pergi ke Saudi, ke Yaman. Di Yaman insya Allah lebih mudah untuk antum masuk ke sana. Baik, bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, minta sama Allah. Ya, insya Allah kalau antum berazam, ya, antum minta terus sama Allah, Allah insya Allah akan bukakan jalannya bagaimanapun caranya bagi kita semua. Baik. Wa wiqar ahlul ilm. Ya, demikian pula wibawanya seorang ahlu ilmi, ya. Para penuntut ilmu hendaknya memiliki wibawa mereka. Wahibat ahlul ilm, demikian pula kemuliaan-kemuliaan mereka. Ya, hal ini bisa kita dapatkan kalau memang kita jujur di dalam menuntut ilmu dan benar-benar mempelajari adab dengan sebaik-baiknya. Taib. Wa hadhihi al-wasaya allati sawfa adhkuruha fiha ma huwa min babil afdal. Ya. Dan di dalam wasiat-wasiat yang akan aku sebutkan, kata Syekh, di dalamnya ada perkara yang afdal. Bimana annaha min kamali samt talibul ilmi. Ya, maksudnya bukan satu hal yang wajib, tetapi dari sisi keafdalan, keutamaan. Ya, dari sisi di maknanya, maksudnya hal tersebut untuk kesempurnaan akhlak para penuntut ilmu, bukan perkara yang benar-benar wajib. Nanti akan disampaikan di sini, ya, akan disampaikan oleh Syekh. Jadi yang kita baca sekarang baru mukadimahnya ini, ya, tentang wasaya li talibil ilmi. Wa minha ma huwa lazim an yakuna multaziman biha. Dan di antaranya ada perkara yang wajib, lazim, harus selalu ada. Akhlak-akhlak atau samt, ya, yang harus selalu ada di dalam diri kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu.
wa la'allaka tastati' at-tafriq insyaallah 'inda dzikriha. Dan mudah-mudahan kata Syekh engkau mampu untuk membedakan mana yang itu wajib, mana yang sifatnya afdhaliyah, ya. Taib, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang harus kita laksanakan, mana yang boleh kita pilih itu keutamaannya. Biasanya kalau yang afdol itu disesuaikan dengan keadaan. Taib, perkara-perkara yang afdol seperti misalnya kalau dalam masalah ibadah, ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca Al-Fatihah di dalam salat-salat yang jahar bagi imam. Taib. Itu masalah afdoliyah. Itu masalah afdoliyah. Ya, yang lebih utamanya adalah untuk mensirkan, tidak dibaca secara keras bismillah ini sebelum baca Al-Fatihah, tetapi itu masalah afdholiyah saja, lebih utama saja. Artinya kalaupun dibaca dikeraskan itu tidak mengapa. Nah, terkadang kaum muslimin ada tempat-tempat yang belum paham masalah ini, ya. Bahkan Anda pernah dengar satu tempat kata mereka subhanallah, ya. Ini enggak ada atharnya sebetulnya, enggak ada sunnahnya, enggak ada dalilnya ucapan mereka ini. Cuman karena taunya begitu, mungkin ustaz-ustaznya mengarang-arang, wallahu alam apa gimana. Ya, mereka yang baca Al-Fatihah enggak pakai bismillah seperti burung yang terbang dengan sebelah sayap katanya. Wallahu alam dari mana dalilnya. Ya, berarti kan dia enggak paham. Justru yang afdal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah dengan mensirkan, ya, jangan dikeraskan bismillah ini. Taib. Nah, kalau kita ketemu tempat-tempat seperti ini enggak ada masalah. Ya, kita jaharkan bismillahnya, baru kita baca alhamdulillah dan seterusnya. Taib. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya kita bisa mengetahuinya supaya kita bisa memilah-milah kapan mengamalkannya, kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah terhadap ilmu-ilmunya. Baik. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas tentang wasiat yang pertama, ya. Kemudian yang seterusnya dari wasaya li talibil ilmi, wasiat-wasiat bagi para penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.